Terima kasih Mas Berry. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kita semangat bahasanya. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jadi diriku, pemersatu bangsaku. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu mau tanya pada kalian, siapa di sini yang pernah pergi ke suatu tempat? Berkunjung ke suatu wisata, ya itu Kak Alia. Mana? Ke Maharanijo. Coba, Maharanijo itu apa Mbak Alia? Tempat wisata. Tempat wisata berada di iya, apa saja sih yang ada di Maharanijo? Terus dan lain-lain. Nah, siapa lagi yang pernah berkunjung ke tempat wisata? Ya, Mas Farhan. Terus apa saja yang ada di Pantai Kota? Ya, ya. Foto. Nah, yang teman-teman kalian sebutkan itu tadi sedang mendeskripsikan suatu tempat wisata. Nah, hari ini kita akan belajar apa seperti yang kalian lihat? Teks deskripsi. Hari ini kita belajar tentang teks deskripsi melalui metode Fenry. Apa itu Fenry? Iya, berjalan nanti berkeliling di sekitar sekolah mencari tempat yang kalian pilih. Kan ada perpus, ada apa saja? Musola, ada kantin, ada ruang kelas sendiri. Nah, nanti itu sebagai media untuk kalian menuliskan teks deskripsi dengan struktur teks deskripsi. Gambar apakah ini? Rumah adat. Rumah adat mana? Coba siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang sudah ditunjukkan sama Bu Anggun? Ya, angkat tangan. Iya, apa? Rumahnya tidak menempel tanah. Ya, siapa lagi? Mas Kevin, siapa? Tengnya ada motifnya. Iya, siapa lagi? Ada tangganya. Ada tangganya. Rumahnya terbuat dari kayu. Nah, kalian sudah mendeskripsikan sebuah objek yang berbentuk rumah adat. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana sih cara kita mendeskripsikan suatu objek? Kalian tadi bisa mendeskripsikan ini. Berarti bagaimana tadi caranya supaya kita bisa mendeskripsikan suatu objek? Bagaimana tadi? Dengan cara kita melihat. Nah, dengan melihat kita bisa mendeskripsikan. Iya, selain dengan melihat, dengan cara apa lagi kita bisa mendeskripsikan suatu objek? Apa? Memperhatikan. Ya, sama dengan melihat tadi ya. Dengan apa lagi? Coba. Meraba. Misalnya mendeskripsikan apa Mbak Alia misalnya? Meja. Bahwa meja itu dengan cara apa lagi? Menggunakan lima indera. Tadi sudah ada melihat, ada meraba, ada apa lagi? Merasakan.
Nah, kita bisa mendeskripsikan apa dengan bahasa apa? Makanan. Apalagi? Mendengar, kita bisa mendeskripsikan apa dengan mendengar? Mendengarkan, mendeskripsikan suara. Itu suaranya burung, itu suaranya manusia, itu suaranya televisi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa sih pengertian dari teks deskripsi? Tadi kamu sudah mendeskripsikan rumah, sudah bagaimana cara kita mendeskripsikan objek. Sekarang coba dibahas sama-sama. Pengertian dari teks deskripsi adalah tulisan yang berfokus pada penjelasan prinsip tentang karakteristik fisik, visual, atau sensorik dari suatu subjek. tujuan Teks deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dalam hidup tentang objek yang dijelaskan. Nah, jadi melalui 5 indera tadi kita bisa mendeskripsikan karakteristik fisik, visual, sensorik dari suatu subjek. Ya, tujuannya dari deskripsi untuk membantu pembaca membentuk gambaran secara jelas dan rinci. Dalam pikiran mereka tentang objek yang sudah dijelaskan. Dari sini ada yang dipertanyakan. Nah, ini ciri-ciri dari teks deskripsi yang pertama, yaitu bahasanya deskriptif. Nah, terus siapa yang tahu bahasanya deskriptif? Coba dilihat di materinya, apa itu yang dimaksud dengan bahasanya deskriptif? Penulis menggunakan bahasa yang layak deskriptif dan imajinatif untuk menjelaskan teks dengan detail. Jadi penulis menggunakan bahasa deskriptif dan imajinatif untuk menjelaskan suatu objek. Sekarang yang kedua, Menggunakan 5 indera. siapa yang tahu maksudnya menggunakan 5 indera? Deskripsi seringkali mengandalkan indera Contohnya apa? pendengaran, penerawangan, dan perasaan. Seperti tadi yang sudah kalian jelaskan di awal tadi ya. Terus yang ketiga, apa? Penggunaan logis. Ya, maksudnya? Iya, yang pertama berarti melalui dari apa dulu? Pendahuluan, terus deskriptif utama, terus deskriptif tambahan, yang terakhir ditarik kesimpulan. Ya, Iya. Jadi ini yang paragraf ketiga ini sampai bawah sini, ini termasuk apa kalau dalam sejarah? Detail tambahan. Dan yang terakhir, begitulah kira-kira keadaan dan kondisi di dalam rumahku sampai selesai. Ini termasuk apa? Kesimpulan. Nah, jadi nanti kalian akan menuliskan seperti ini dari pendahuluan, ditulis apa, terus ke detail utama, detail tambahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sini siapa yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, coba masing-masing kelompok melihat cara mendeskripsikan suatu tempat di video. Sudah? Coba dilihat. Misalkan kata ibunya.
Sudah, Bangun akan membagi LKPD yang bentuknya seperti ini. Ini nanti ditulis nama kelompoknya, ya, berempat. Kemudian, nah, di sini ada petunjuk untuk mengerjakan. Ada tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ini adalah petunjuknya. Bagaimana nanti kamu mengerjakan LKPD ini? Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Jangan lupa dibaca petunjuknya ya. Sudah siap untuk bekerja? Sudah. Semangat? Semangat pagi. Semangat pagi. Mari berliterasi meraih mimpi. Ini Bu bagi satu kelompok satu. Setelah ini kita akan field trip menuju ruangan yang sudah kamu pilih. Coba yang kelompok satu memilih di perpustakaan, nanti langsung menuju ke perpustakaan ya. Kelompok dua memilih di musola. Nanti langsung menuju ke musola ya. Coba dituliskan dulu, dituliskan dulu pendahuluannya. Tulis dulu nama kelompoknya ya. Nama kelompok, terus susun, dirancang. Yang mau dijadikan pendahuluan nanti apa? Tulis. Sambil temannya menulis, yang lainnya coba dilihat. Ya, bisa diamati ada buku apa saja yang ada di perpus. Nanti sambil diamati ya, sama ditulis di baliknya, ini dibaca perintahnya, terus nanti tulis nomor satu. Satunya tadi apa? Pendahuluan. Ditulis pendahuluan apa? Itu baru strukturnya dulu ya. Pertama ada pendahuluan, terus yang kedua, ketiga detail tambahan, yang terakhir kesimpulan. Berarti yang perlu ditulis pertama kali di sini apa? Judulnya dulu. Kamu pilih apa ini? Musola SC Muhammadiyah Gembiang. Ditulis dulu judulnya. Ini kasih nih, kasih lemen. Nah, tulis. Siapa yang tulis dulu? Coba sambil menulis, ada yang mengamati di sebelah sana, ada apa di musola, ada yang di sana, ada yang di luar. Kan harus menceritakan secara detail ya. Sudah dilihat? Nah, coba Mbak Ida lihat di luar. Dari segi jendelanya ada berapa, warnanya musolanya apa. Sudah 20.
Dari coba cantik. Perpustakaan SD Muhammadiyah terletak di samping kanan kantor guru SD Muhammadiyah. Perpustakaan SD Muhammadiyah menghadap ke utara. Dinding perpustakaan SD Muhammadiyah berwarna kuning, biru, dan merah. Di dalam perpustakaan ada papan tulis, meja, kursi, dan rak buku. Perpustakaan digunakan untuk membaca buku, mengaji, dan belajar. Di perpustakaan sekolah SD Muhammadiyah Kembiang ada buku cerita novel, sains, sejarah, kreasi, dan lain-lain. Ada juga 2 meja murid untuk belajar dan satu meja guru papan tulis. Begitulah kira-kira kondisi perpustakaan SD Muhammadiyah. Janganlah lupa dari membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat sejuk. Di dalam musola ada mimbar untuk berceramah, mukena untuk sholat, papan tulis untuk menulis ketika mengaji, dan juga musola biasanya digunakan untuk muhadharah, mengaji, dan tahfidz pada hari Rabu dan Kamis. Selain itu, musola juga sebagai perkumpulan wali murid ketika penerimaan rapot dan lain-lain. Kesimpulan, jadi musola SD Muhammadiyah yang banyak kegunaannya seperti beribadah, tahfidz, mengaji, dan lain-lain. Selain itu juga musola SD Muhammadiyah juga sangat bagus karena biru dan kuning. Dari yang sudah dijelaskan tadi, selain kita belajar tes deskripsi, pengertiannya tadi belajar kita apa saja yang kedua? Struktur dari teks deskripsi. Ada apa saja tadi strukturnya? Pendahuluan. Ada pendahuluan. Ciri-ciri teks deskripsi tadi ada apa saja? Bahasa deskriptif. Terus Menggunakan 5 indera. sama urutan logis. Oke. Ada yang ditanyakan hari ini? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas, Berarti besok gambar ya. iya besok di sini Bu akan memberikan soal sebagai tes formatif. Untuk yang ketiga, kamu pilih salah satu benda di kelas ini dan dideskripsikan.
berharap untuk pelajaran selanjutnya. Terus setelah menuliskan teks deskripsi, jangan lupa untuk hari Senin pertemuan selanjutnya membawa pensil warna. Gunanya untuk apa? Untuk membuat sketsa dari teks yang sudah kamu deskripsikan. Tadi yang kelompok 1 mendeskripsikan tentang perpus ya. Jadi nanti digambar apa yang sudah dideskripsikan. Kelompok 2 mendeskripsikan tentang musola. Jadi nanti juga digambar ya tentang musolanya. Sudah siap? Siap ya untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Semangat ya. Oke. Terus coba semuanya sudah mengerjakan, sudah bagus semua. Dan ibu tes lagi semangat bahasanya. Bahasa Indonesia ini bahsaku, jati diriku, pemersatu bangsaku. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajar ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kelas untuk memilih berdoa. Tapi sebelumnya ada yang dipertanyakan untuk pelajaran pada bagian ini? Tidak, sudah jelas semua. Kelompok 1 sudah jelas. Kelompok 2 sudah bisa saling menerima ya. Oke, sekarang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. terima kasih. Nah, sudah tidak ada dipertanyakan. Masih semangat untuk pelajaran selanjutnya ya. Ibu akhiri.